Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la yastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hi ahsan. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan segala amal kita diterima Allah, segala kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan yang tadi malam, hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku maka ia bersama-sama aku masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Cinta Allah dan cinta Rasulullah itu, pertama berselawat sebanyak-banyaknya seperti yang saya sampaikan tadi malam. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Kebetulan hari ini hari yang ke-14 kalau tidak salah ya, ke-14 atau ke-15 bagi yang memulainya pada hari Sabtu. Tentu sudah di bagian fase yang kedua, yaitu fase maghfirah. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan niran. Jadi fase yang kedua fase ampunan. Artinya kesempatan yang sangat baik untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dimanapun kita berada. Kesempatan kita mendekatkan kepada Allah terutama pada waktu-waktu yang istijabah. Di bulan Ramadan ini fase yang kedua dan yang ketiga ini sangat penting bagi kita semua. Salah satu dari kecintaan kita kepada Rasulullah yaitu ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fase ketiga nanti. Karena fase kedua ini kan di samping fase maghfir dan juga diturunkan di Al-Qur'anul Karim dari pintu dari langit bumi ini, Baitul Izzah ke bumi secara sekaligus langsung. Tidak seperti 2 bulan 20 hari 2 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tapi di langit Baitul Izzah, langit bumi, Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu sebagian jumhur ulama. Kemudian fase yang ketiga nanti Rasulullah memberikan cara bagi kita semua. Iza dakhala al-ashrul awakhiru min fi Ramadana ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Apabila masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, tanggal 21, ahyal lail, hidupkan malamnya. Artinya malam itu kurangin istirahat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di situ ada satu cerita. Suatu ketika Siti Fatimah itu menemui kakeknya
Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Siti Fatimah itu kan putrinya Siti Maryam, putrinya Rasulullah. Siti Aisyah, maksud saya Siti Aisyah. Siti Aisyah putri daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, Siti Fatimah ini mendatangi kakeknya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, meminta kepada Khalifah Amirul Mukminin yang pertama itu, meminta agar diberikan warisan peninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada waktu itu Abu Bakar Siddiq menolak. Tidak ada warisan dengan dasar sabda Rasulullah, para nabi itu tidak ada warisan-warisannya. Innal anbiya alam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warrisul ilma faman akhadha bihi akhadha bihattin wafirin. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan apa-apa. Tidak ada. Tidak ada satu dirham pun yang ditinggalkan oleh para nabi, apalagi Nabi Muhammad. Para jamaah insyaallah kalau sudah ke Mekah Al-Mukarramah lalu ke Madinatul Munawwarah, tahu di mana rumah Rasulullah. Jadi masjid yang ditempatkan di mana beliau disemayamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah asli Rasulullah. Antara rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah itu disebut dengan Raudhah. Itu di tempat di mana Rasulullah dikuburkan, di situ ada rumah Rasulullah. Tidak ada di dunia itu wafat langsung dikuburkan di rumahnya. Takut Pak. Nggak tahu kalau wasiat. Kalau wasiat kan nanti wajib keluarganya yang melaksanakan wasiatnya sebelum wafat. Nanti ya kalau aku mati tolong kuburkan di dalam rumah. Tapi berani enggak yang ditinggal itu? Berani enggak nemani orang tua yang di kuburan? Jadi yang wafat lalu dikuburkan di tempat tinggalnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak ada. Di situ tempat tinggal Rasulullah. Di situ dibesarkan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Di situ juga dibesarkan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Di tempat di mana Rasulullah dikuburkan. Tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan apa-apa. Lalu apa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah dan kepada kita? Innama warrasul ilma. Rasulullah mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi, barang siapa yang mengambil ilmu itu, akhadha biqattin wafirin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta apapun, tidak mewariskan apapun bentuknya kecuali ilmu. Nah kalau kita lain, boleh niru Pak. Saya yakin ada yang merantau di sini termasuk saya. Saya kan dari Madura, yang dari jauh itu. Saya datang terus terang bawa ke Kalti Banten Timur itu setelah dari Kalsel. Di Kalteng 5 tahun, ditugas oleh pesantren. Di situ pergi ke Kaltim hanya bawa baju Pak. Bawa baju, hanya bawa secuil ilmu yang Allah anugerahkan kepada saya. Tapi Allah jamin. Padahal ilmu, dari mana ilmu itu dapat? Pada saat orang tua masih hidup, beliau menyekolahkan saya ke pesantren, di pesantren dididik oleh para guru, para ustadz, para kiai. Di situ yang saya bawa. Jadi nyata fakta bahwa warisan yang paling utama, yang paling baik adalah ilmu.
Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah wa 'ilmin yantafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Seluruh amal anak cucu Adam atau amal manusia ketika dia sudah wafat, sudah meninggal dunia, semuanya tidak ada yang tersisa dan tidak diterima apapun bentuknya. Selesai sudah. Ketika sudah wafat selesai. Tidak bersambung lagi. Pekerjaan selesai, Pak. Kalau kita sebagai pegawai, saya sebagai pegawai pensiun selesai. Ada batas. Tapi ada 3 yang tidak ada batas sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang selalu bermanfaat, dipakai oleh orang yang memanfaatkannya. Apakah itu bentuknya lembaga pendidikan, apakah itu tempat sarana ibadah. Itu amal jariyah namanya, sedekah jariyah yang selalu bersambung sampai kita wafat. Kemudian yang kedua, ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika kita mengajarkan Al-Quran, 1 huruf mendapatkan 10 pahala. Kalau diajarkan ke orang lain lagi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya, apalagi diamalkan oleh orang yang diajarin. Jadi warisan harta yang bermakna di hadapan Allah Azza wa Jalla dan harta yang abadi adalah warisan yang berbentuk ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengertian tentang agama. May yuridillahu bihi khairan fa huwa yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi orang baik, maka diberikanlah pemahaman terhadap agamanya. Jadi kalau kita ngerti tentang agama itu enak. Salat tarawih kebetulan imamnya laju, ngerti agama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan pakai 1 aja kalau cepat. Jangan pakai 3. Kalau pakai 3, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, udah enggak jelas maknanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup 1. Jangan sampai 3. Kalau 3 kelajuan kan enggak jelas maknanya. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lebih dalam solat kan ada rukun qauliyah seperti Fatihah, itu rukun qauliyah. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu rukun qauliyah. Kalau tidak dibaca batal solatnya, batal. Kalau rukun fi'li ya jelas, ruku, i'tidal, sujud kan rukun fi'li ya. Rukun qauli yang kadang-kadang lupa. Makanya kalau kita melihat orang solat tarawih 10 menit selesai, bingung malaikat mau dicatat seperti apa ya. Ya enggak usah niru lah Pak. Rasulullah tidak pernah ada saya mendapatkan solat 10 menit. Bisa-bisa saja solat tahajudnya Rasulullah itu sampai bengkak kakinya itu, walaupun semalaman suntuk, bisa saja setiap 1 rakaat itu 3 juz, 4 juz surah Al-Baqarah sampai selesai. Kalau kita kan paling pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah cukup. Karena kita ya tidak sama sih dengan Rasulullah, tapi paling tidak berapa persenan niru Rasulullah.
Karena keteladanan yang harus kita contoh itu ya Rasulullah. Mau niru siapa? Mau niru siapa kalau sekarang? Kalau tidak niru Rasulullah, cara sholat iya, cara berbicara iya, cara berperilaku iya, jadi seorang suami iya, jadi seorang pemimpin juga iya, tirulah Rasulullah sekarang. Susah niru yang sesama kita, apalagi sudah zaman akhir, agak susah Pak. Jadi itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Kita sekolahkan anak kita. Jangan sampai anak kita mempunyai gelar profesor, doktor, tapi tidak mengerti agama. Jangan sekali-kali terjadi, Pak. Kita sekolahkan dulu di agama, nanti lanjutkan. Karena itu udah perintah Allah. Oleh Rasulullah tidak hanya suruh belajar di Tenggarong, di Kutai Kartanegara. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu pendidikan agama, pendidikan umum. Kontekstual hadis itu kepada pendidikan dunia. Masa mau belajar fikih mau pergi ke Cina, mau belajar akidah akhlak ke Cina? Tidak, di situ ilmu dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia itu bahagia senang, tuntut ilmunya, ilmu dunia. Bagaimana cara berbisnis, berusaha. Wa man arada al-akhirah, tuntut dunia, ilmu akhirat. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kepingin solatnya baik, ya, ibadahnya bagus, benar, tuntut ilmu agama. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, tuntut kedua-duanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jamaah salat subuh yang mulia. Makanya saya pernah menyampaikan hari kedua pada waktu kemarin. Man salaka tariqan yaltamisu bihi fihi ilman sahhalallahu yaumal tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju penuntut ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Kenapa kok mudah jalannya menuju surga? Karena ngerti apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, paham. Jadi anak kita, keluarga kita, dua-duanya harus diberikan pendidikan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Saya dulu di pesantren sekolah SMP tahun 82. Itu di Cemooh, kalau di Madura ada pesantren, ada SMP. Mau dibawa kemana pesantren? Kok ada pendidikan umumnya? Mau dibawa ke Jepang kah, ke Belanda kah? Katanya itu dulu Pak. Tahun 82 guru saya mendirikan pendidikan formal SMP di pesantren. Di Madura tidak ada pesantren yang ada SMP-nya tahun 82. Ternyata sekarang tidak ada satupun pesantren yang tidak ada pendidikan formalnya. Karena penting dunia. Dunia itu kan wilayah, arena untuk kita menuju akhirat. Kalau dunianya tidak bisa, ya bagaimana? Makanya warisan kita yang paling afdal adalah, paling utama adalah ilmu. Kalau sudah bisa punya ilmu, keluarga kita, anak kita, insya Allah dia akan bercahaya dimanapun dia berada. Apalagi dalam kegelapan akan kelihatan. Dan pernah juga saya sampaikan di sini pengajian bahwa alangkah bahagianya ketika nanti kita wafat, yang menjadi imam adalah anak kita. Jadi imam solat jenazah anak kita. Ada di sini Bapak almarhum, nggak apa-apa saya sebut namanya, Bapak Haji Kurnain almarhum. Pada waktu beliau wafat, dia dengan saya baik sekali waktu saya masih di pondok pesantren di Betul Khail. Tidak ada di situ, semuanya banyak ulama, kiai, habaib ada di rumahnya.
Tapi ada putranya satu pondok di Banjarmasin. Tolong tunggu saya. Tidak ada yang berani jadi imam solat jenazah beliau. Nunggu adanya. Padahal di situ ada kiai, ada habib, ada ulama, di situ ada ustadz. Ada. Saya sebut namanya karena kita insya Allah ada yang kenal dengan beliau. Betapa bahagianya jika yang menjadi imam itu anak. Dan yakin bahwa ketika kita wafat, pada saat orang tua kita, pada saat kita wafat, anak kita yang memimpin segala-galanya, memimpin solatnya, memimpin tahlilnya, memimpin yasinnya dan sebagainya. Apakah tidak salah kalau mengundang? Apakah salah mengundang para ustadz, para kiai? Ya tidak salah, Pak. Namun yang paling afdol, yang paling utama, jika sama-sama punya ilmu, itu tetap keluarga dekat kita. Itu ilmu. Wa waladin salihin yad'u, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu berdoa. Baik itu salat sendiri, mau jadi imam, selalu berdoa. Dan jangan lupa, walaupun kita sudah usia lanjut, jangan lupa karena kita punya orang tua. Sudah ada duluan orang tua kita yang wafat. Dan yang wafat itu fisiknya, Pak, ruhnya enggak, ruhnya menghadap Allah Azza wa Jalla. Fisiknya wafat dia karena dia berasal dari tanah, kembali ke tanah. Dia dimakan cacing, dimakan belatung di sana. Tapi ruh itu tetap karena dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad, kalau ditanya engkau tentang ruh, sampaikan ruh itu urusan aku, itu urusan Allah, Pak. Yang wafat itu fisik kita ketika dikuburkan masuk ke tanah. Ruhnya tidak. Loh, bagaimana kalau ruhnya wafat, Pak, disiksa kalau azab kubur? Nanti ketika waktunya datang dua makhluk Allah yang gagah perkasa yang dikenal dengan nama malaikat mungkar dan nakir, itu balik itu ruh. Kenapa balik? Supaya fisik itu sakit ketika disiksa oleh dua malaikat. Jadi digenggam oleh Allah ruh kita itu, oleh Allah Azza wa Jalla. Yang wafat, yang terpisah adalah fisik kita karena fisik kita berasal dari tanah, maka kembali ke tanah. Ruh kita dari Allah, maka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang itu enggak mati sebenarnya, Pak. Hanya yang mati itu fisiknya yang kembali ke tanah. Makanya doa anak itu tetap sampai kepada kedua orang tua kita. Tetap sampai, Pak. Sampai kapanpun, sampai datang hari kiamat. Jamaah salat subuh yang mulia. Lalu Abi Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika pergi ke pasar Madinah. Di pasar Madinah itu ramai betul. Orang berbisnis, jualan. Biasanya kalau umroh itu ada kesempatan untuk pergi ke pasar di samping Madinah. Saya dulu dibawa oleh almarhum Bapak Haji Syaukani tahun 2007. Pak Hamzah ikut saya, kata beliau. Kemana Pak? Umroh. Kalau begitu nggak usah Pak, nggak usah umroh. Loh, kok nggak mau? Saya hajikan aja. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya. Tidak ada saya lihat yang semurah beliau. Bukan karena saya diumrohkan, Pak. Bukan. Saya tidak pernah ikut kampanye pada saat beliau calon-calon, enggak. Tapi saya mendoakan beliau dengan seluruh santri Ribatul Khail itu. Saya izin sama beliau, saya tidak ikut kampanye, Pak. Saya hanya mendoakan kepada Allah. Kalau memang Allah menghendaki, Bapak jadi. Kalau enggak, ya enggak. Tahun 2007 dibawa oleh beliau. Gini, ikut saya dulu. Nanti tahun depan 2007-2008 awal berangkat haji. Saya hajikan. Namun Allah menghendaki lain. Allah tidak memenuhi keinginan beliau dan tidak memenuhi cita-cita saya waktu itu. Itu semuanya Allah yang mengatur.
Mari kita kirimin Fatihah, karena itu juga orang tua kita mulai dulu kepada beliau. Bisyafaatillah bisir asrilahu wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah bersedekah, Pak, kepada hamba Allah yang lain. Sudah bersedekah. Jadi Fatihah itu sedekah. Lalu Abi Hurairah itu bertanya, ngapain ramai-ramai di situ? Ada warisan Rasulullah di Masjid Madinah sana. Segera ke masjid, kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang jualan beli pasar itu berhenti, pergi ke Masjid Madinah. Datang ke Masjid Madinah. Sampai di Masjid Madinah tidak ada. Tidak ada. Lalu lapor kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah, di mana warisan Rasulullah yang ditinggalkan kepada kami? Enggak ada, katanya. Kata Abi Hurairah, kamu melihat orang sedang ngaji? Iya. Kamu melihat sedang orang sholat? Iya. Kamu melihat sedang orang yang belajar di situ, menuntut ilmu di situ, bicara tentang hukum Allah, bicara tentang halal dan haram. Iya. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abi Hurairah, itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu cari, yang kamu kumpulkan semua akan hilang, akan sirna, akan lapuk, akan usang semua yang kamu cari. Tapi 3 warisan itu adalah yang betul-betul warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pertama, solat. Kamu lihat, iya ada solat di situ, orang solat. Kamu lihat orang ngaji, iya banyak di situ orang ngaji. Di situ juga ada orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya kalau di Madinah itu biasanya ada halaqah, Pak. Habis sholat wajib itu ada halaqah. Ada kelompok ustadz yang kuliah di Madinah itu ngajar di situ. Ada juga memang ahli di Madinah habis sholat itu. Lain dengan di Indonesia. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 saja warisan Rasulullah, enggak banyak kepada kita. Salat, kemudian Al-Qur'anul Karim, ilmu yang bicara tentang hukum-hukum Allah berkaitan dengan halal, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 pusaka kepada kamu, kata Rasulullah, kepada kita. Dan jika kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka itu, kamu tidak akan tersesat hidupnya kamu. Apa itu? Kitabullah wa rasul, kitab Allah, wa sunnata rasul, dan kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang dari hadis yang saya baca tadi, ketika masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, maka hidupkanlah malam-malam Ramadan itu. Wa aiqadha ahlahu, kata Rasulullah. Bangunkan keluarga, istri, anak. Bangunkan, ayo sholat. Enggak apa-apa, Pak, lajarin anak kita sholat. Minimal ngajarin anak sholat itu kan umur 7 tahun. Sampai sini 7 tahun. Itu diperintah muru auladakum bis shalah. Perintah anak-anakmu untuk sholat usia 7. Ketika usia 10, tidak hanya diperintah, kalau tidak mau pukul. Kata Rasulullah, wadribuhu, pukul. Anak-anakmu kalau diperintah sholat tidak mau, tidak siap, pukul. Tapi mukulnya hati-hati, Pak. Jangan pakai tinju. Kalau tinju ya kekerasan keluarga.
KDRT, pukul betisnya kah, pakai sorban betisnya, pakai lidi, pakai tangan. Dulu saya ingat ada keluarga saya juga punya tetangga memang ada kekurangan dalam bidang finansial. Jadi orang Madura biasanya kalau panen kacang, panen apa itu dimasukkan ke apa namanya itu di rumah itu ada kolong di atas itu. Jadi tetangga itu kekurangan makanan, kekurangan minuman, dicuri oleh kakak saya itu, dikasih ke dia. Ketahuan sama abah saya. Aduh, sampai babak belur dipukul. Bukan tidak rela dikasih orang, tapi cara bersedekah itu salah. Ngambil milik orang tua tanpa izin untuk kebaikan. Nah, itu yang salah. Jadi dipukulnya bukan karena sedekah, dipukulnya karena ngambil tanpa izin itu. Kalau mau sedekah izin dulu. Makanya maknanya begini, Pak, cerita itu. Kalau ingin sedekah yang halal gitu maksudnya. Biar banyak, kalau tidak halal kan tidak bermakna. Nah, itu. Jadi ketika malam 10 terakhir Ramadan, bangunkan istri. Ayo sholat, anak ajak sholat. Umur 7 diajak sholat, diperintah sholat. Umur 10 diperintah harus sholat. Dan kalau tidak mau ya dikasih peringatan. Wa farruqu bainahum fi mawdu'ihim. Bedakan, pisahkan tempat tidurnya anak yang sudah berusia itu, usia 10 tahun. Makanya jika nanti punya kamar, ada kamar anak perempuan, ada kamar anak laki-laki, ya, harus ada. Jangan sudah laki-laki umur 20 tahun mesti tidur dengan mamanya, atau cewek sudah umur 15 tahun tidur dengan bapaknya. Nongol-nongol setan, Pak, kadang-kadang. Setan itu nongol-nongol, dan setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita itu. Depan nggak bisa, di samping kanan nggak bisa, kiri kanan terus betul. Memang sudah izin kepada Allah. Kecuali orang yang mukhlis, orang yang betul-betul ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dunia dan belajar agama karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia aman, nggak berani, nggak bisa setan. Kalau selain itu masih bisa digoda-goda. Wajadda, dan sungguh-sungguh beribadah. Kalau umpamanya tanggal 10 nanti ke 20 umpamanya baru baca 5 lembar, nah naikkan status menjadi 1 juz sehari semalam. Pelan-pelan aja, Pak. Enggak apa-apa. Apalagi sambil dibuka artinya Quran. Kemudian begini lagi, ketika sholat malam di rumah, balik, Pak, istri belakang, anak di belakang, balik, ya ngasih nasihat lah. Aku ini sudah tua, tidak ada peninggalanku yang banyak, yang berharga. Apa yang ku cari hari ini semuanya akan sida, akan habis, akan usang, akan lapuk. Belajar baik-baik, nuntut ilmu baik-baik. Sudah bapak, mama, sudah kamu sekolahkan kemana-mana, sudah gelar kamu, sudah. Nggak usah malu, Pak, sama anak itu. Mentang-mentang anak kita doktor, kita tidak punya gelar, nggak usah malu. Itu kewajiban kita. Kadang-kadang orang tua malu. Tapi ingat, hal yang baik nggak usah malu. Kalau yang jelek ya nggak usah lah. Yang baik untuk memberikan nasihat. Biar 1 kata 2 kata nggak apa-apa. Balik setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wirid, tasbih 30, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 semuanya 100, baru balik. Doa baru balik. Apalagi masih ada yang kecil atau ada cucu, balik, Pak. Karena ilmu yang disampaikan itu adalah berpahala besar, dan itu yang paling diingat. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajadda, sungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Wasyaddal mi'zar, dan Rasulullah pada malam 10 terakhir Ramadan mengikat sarungnya. Artinya bukan dilarang, Pak, ya, bukan dilarang. Melakukan hubungan suami istri itu bukan dilarang, silahkan saja, halal hukumnya. Hanya barangkali
kuantitasnya dikurangi begitu. Yang biasanya Senin, Kamis, Jumat ya dikurangilah ambil Jumatnya gitu. Ya karena memang itu hak juga Pak, hak juga. Tapi Rasulullah mengikat sarungnya supaya fokus dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di malam 10 terakhir Ramadan. Nah, kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, kita patuhi ini. Yang terakhir, ada pertanyaan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti pada tanggal 10 terakhir Ramadan itu kebetulan diturunkan Lailatul Qadar, melihat Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma, asalnya kan ya Allah, ya-nya dibuang, timbulnya huruf mim. Allahumma, wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pengampun. Tuhibbul afwa, senang, suka kepada orang yang minta ampun. Fa'fu anni, ampunilah aku. Nah itu dibaca sebanyak-banyaknya di 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan cari yang ganjil-ganjil Pak. Kalau yang ganjil nanti ya yang bagus ganjil ya memang. Tapi usahalah fokuslah 10 terakhir itu fokus saja. Ya karena seperti yang saya sampaikan kemarin, siapa tahu puasa Ramadan tahun ini kita terakhir. Kita enggak bisa membantah dan tidak bisa seperti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dicabut ya. Iya ya Muhammad. Mau diperintah Allah. Iya. Kalau kita kan enggak bisa Pak. Kalau Nabi Muhammad kan masih dialog dengan malaikat Jibril ketika mau wafat. Kalau kita kan enggak bisa dialog. Tapi kita tahu siapa yang datang. Tahu siapa yang datang. Hamba Allah yang datang kepada kita tahu kita ketika kita sedang sakaratul maut. Makanya jangan lupa setiap baca salat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Berikan tambahan ilmu terus-menerus supaya kami tahu bagaimana cara berbuat baik, cara menyembah, cara bergaul dengan sesama. Wabarakatan fir rizki, rezeki yang berokah. Rezeki yang berokah artinya berokah itu adalah selalu rezeki yang kita miliki itu mengarah kepada kebaikan. Tidak ada yang sia-sia rezeki. Seluruh rezeki yang kita miliki itu selalu mengarah kepada kebaikan. Wa ziyadatan fil barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut. Dan bertaubat, kasih waktu kami ya Allah, bertaubat sebelum kami wafat, sebelum kami meninggal dunia. Wa maghfiratan wa rahatan indal maut, dan berikan kemudahan pada saat kami sedang sakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah wafat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan ketika kami dalam sedang sakaratul maut. Wan najata minan nar, dan lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka. Itu dibaca Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa ghufratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ampunan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah itu. Ada lagi satu warisan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ana uhibbuka ya Mu'adz, aku sayang sama kamu Mu'adz, aku cinta sama kamu Mu'adz. Maukah aku kasih hadiah? Nah itu. Mau ya Rasulullah. Kalau mau, dengarkan baik-baik. Allahumma a'idni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu hadiah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasul yang paling dekat dengan Rasulullah. Mengamalkan itu berarti termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca Mu'adz setiap selesai solat. Apakah itu solat sunnah, solat fardu sama Pak? Tidak hanya solat fardu. Setiap ada solat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah,
tolonglah kami, a'inni ala untuk selalu ingat kepadamu, selalu ingat Allah, itu minta tolong kepada Allah. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang kau berikan. Wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah-ibadah kami. Jadi mari kita amalkan itu doa selamat tadi, kemudian doa yang dihadirkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baik itu solat wajib maupun solat sunnah, solat apa saja, setiap ada solat dibaca itu doa itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita musyawarahkan pada pagi ini bermanfaat, menjadi bagian dari hazanah pengetahuan kita untuk selalu lebih memahami, mengetahui bagaimana cara kita berdialog, berdiskusi dengan sesama, dan bagaimana cara kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaat Rasulullah bisra asra'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangan, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar semata-mata karena ridha Allah, karena petunjuk Allah. Yang salah adalah dari nafsu saya pribadi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.